hari ini kita nggak cuma berdua aja nih, kita bareng-bareng sama yang ngiringin kita nyanyi hari ini, yaitu siapa kak? Kak Tabita. Kak Tabita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik, kita akan memulai ibadah impak kita. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kita mau akan nyanyi. menyanyikan lagu Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta. Oke, semuanya siap ya adik-adik. 1, 2, 3. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, marga satwa di gunung dan lembah. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Semuanya boleh duduk. Kita mau satu dalam doa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyiin satu lagu ya adik-adik, yaitu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok-ngetok dari Kidung Ceria 177. Siap adik-adik semuanya? 1, 2, 3. 3. Di pintumu ku datang dan mengetok-ngetok. Di pintumu ku datang dan mengetok-ngetok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, minggu lalu, ayo, Ada yang masih ingat gak? Ayo, Nah, bisa apa? jadi adik-adik, minggu lalu itu ceritanya tentang seorang Rasul Paulus yang membawakan berita melalui suratnya. Nah, adik-adik pasti masih ingat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita kembali dari kakak-kakaknya. Kita panggil aja yuk kak, kakak-kakaknya deh. Yuk, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Patrick senang sekali bisa kembali hadir untuk menemani adik-adik di ibadah pelayanan anak hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Keke, ada baiknya kita siapkan dulu bacaan Alkitabnya ya adik-adik. Ya, buka Alkitabnya dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Ya. Kalau sudah adik-adik bisa tandai. Oke. Setelah ditandai, Alkitab tetap terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami agar kami boleh mengerti pesan Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini melalui bacaan firman Tuhan. Berkatalah ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke,
Oke adik-adik, jadi bacaan kita dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Oke, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Keke. Silakan Kak Keke. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke hari ini bisa menyapa adik-adik semua yang masih remaja dalam ibadah IMPA online kita di minggu ini. Nah adik-adik, tadi kita udah membaca bersama-sama bacaan Alkitab kita dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Hari ini kita mau belajar tentang di dalam Tuhan berdamai itu indah. Wah ya. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu ke adik-adik yang masih di rumah. Coba sebutkan 2 tokoh yang di bacaan Alkitab kita tadi. 2 tokohnya siapa aja sih? Ayo kelas tanggung pasti bisa jawab dong. Siapa yang pertama? Siapa? Ya, yang pertama adalah Yakub dan Laban. Hari ini kita mau belajar dari kedua tokoh ini melalui firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam mereka, bagaimana kita mau belajar berdamai di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari mereka ya. Oke. Nah, kakak mau cerita sedikit bahwa Laban itu adalah seorang orang yang kaya ya. Laban itu adalah orang tua, atau kita bilang Laban itu adalah ayah dari istrinya Yakub yang bernama siapa? Rahel. Jadi Laban itu adalah orang tua dari istrinya Yakub, dan Laban sendiri juga adalah seorang yang kaya adik-adik, tetapi dia juga memiliki sifat yang licik. Nah, Yakub adalah suami dari anaknya Laban. Nah, Yakub sendiri juga bekerja. Yakub ini adalah menjadi seorang hamba di Laban. Kalau kita bilang Yakub ini bekerja membantu untuk Laban selama 14 tahun lamanya adik-adik. Ketika Yakub bekerja, ketika Yakub membantu Laban, Laban menjadi seorang yang kaya raya. Sama dengan Yakub juga, kekayaannya bertambah, hak kepunyaannya bertambah. Tuhan memberkati Yakub dan Laban pastinya. Nah, tetapi adik-adik di sisi lain, ternyata Yakub merasa dirinya itu dimanfaatkan oleh Laban. Yakub merasa kelemahannya, keterbatasannya itu dimanfaatkan oleh Laban. Ternyata niat baiknya Yakub, dia mau membantu, dia menjadi seorang hamba, ternyata dimanfaatkan oleh bapak mertuanya, oleh Laban. Nah, ketika Yakub menyadari dirinya bahwa dia merasa dimanfaatkan, Yakub ini berinisiatif untuk pergi meninggalkan Laban. Dia berinisiatif untuk pergi meninggalkan Laban bersama dengan keluarganya dan milik kepunyaannya. Nah, lalu
Benar tuh adik-adik. Lalu Yakub pergi meninggalkan Laban. Ia menuju pegunungan Gilead. Nah, ketika Laban mengetahui bahwa Yakub ini pergi bersama dengan anaknya, yaitu istrinya Yakub dan keluarganya dan milik kepunyaannya, apa yang dirasakan oleh Laban? Ia sangat marah. Laban sangat marah. Kenapa? Karena Yakub yang bekerja bersama dia, yang membantu dia, ternyata pergi meninggalkan dia. Nah, lalu apa adik-adik? Ternyata Laban tidak berdiam diri. Dia mau menyusul Yakub. Dia mau mengejar Yakub kemana dia pergi. Nah, ketika Laban mengetahui Yakub pergi, ia sangat marah. Lalu ia menyusul Yakub ke pegunungan Gilead. Ia pun juga mengejar Yakub. Dalam perjalanannya, ketika ia mengejar Yakub, datanglah Allah melalui mimpinya pada malam hari. Kita lihat ya, itu ada di Kejadian 31 ayat 24. Kakak bacain ya buat adik-adik ya. Nah, Allah ini datang adik-adik kepada Laban ya. Berfirmanlah Allah kepada Laban. Coba kita lihat ya, 31 ayat 24 nih. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun. Nah adik-adik, jadi Allah berfirman kepada Laban bahwa ketika Laban bertemu dengan Yakub, ketika Laban sudah berjumpa dengan Yakub, dia nggak boleh sama sekali berbuat hal-hal buruk. Dia nggak boleh berkata-kata hal-hal buruk untuk Yakub. Itu adalah firman Allah kepada Laban. Nah adik-adik, ketika Laban udah nyusul, Laban mengejar Yakub. Dia sampai di tempat Yakub berada, ternyata Yakub sedang mendirikan kemahnya, ya. Dan disitulah juga Yakub sedang mendirikan kemahnya. Lalu Laban melihat, dan sama, Laban juga mendirikan kemahnya di tempat yang sama. Nah adik-adik, dari situlah Laban keluar, dan Laban mengajak berbicara kepada Yakub ya. Kita lihat ayatnya ya. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak-ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Jadi adik-adik, ketika Laban sudah bertemu dengan Yakub, lalu Laban berbicara kepada Yakub, apa yang diajak oleh Laban? Dia mengajak Yakub untuk membuat sebuah perjanjian. Disitulah lalu Laban mengajak Yakub untuk melakukan perjanjian, untuk berbuat perjanjian bersama, yang ditandai dengan masing-masing dari mereka membuat tumpukan batu. Coba kita lihat lagi ya. Nih, maka kan kata dia di ayat 44 ya, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau, antara Laban dan Yakub. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Nah adik-adik, di situ ketika Laban mengajak Yakub untuk membuat sebuah perjanjian, nah yang ditandai dengan tumpukan batu yang didirikan yang menjadi sebuah tugu. Kalau di sini dikatakan di dalam Alkitab, jadi mereka membuat tumpukan batu itu untuk perjanjian mereka, perjanjian antara Laban dengan Yakub. Coba kita lihat lagi di ayat ke 46 ya. Kita lihat, baca-baca. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Ayat 47, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi timbunan
tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ya, itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi adik-adik, mereka membuat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui, dan perjanjian itu ditandai dengan tumbukan batu yang mereka dirikan menjadi sebuah tugu. Tadi Laban menamainya dengan timbunan batu Yegar Sahaduta, dan Yakub menamainya dengan Galed. Nah, apa sih adik-adik yang kita bisa pelajari dari kisahnya Yakub dan Laban ini? Mereka bersaudara, ya kan? Yakub menikahi anaknya Laban. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Bahwa kita harus hidup damai, ya. Tuhan itu nggak mau, Tuhan Yesus itu nggak mau anak-anaknya, apalagi kita anak-anaknya yang Kristen, hidup nggak berdamai, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ketika adik-adik punya masalah, ketika kakak-kakak lain di semuanya, kakek atau kakak-kakak yang lain punya masalah, kita nggak boleh nyari, aku yang benar, dia yang salah, aku yang salah, dia yang benar. Enggak. Ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita nggak boleh saling menyalahkan, kita nggak boleh mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika adik-adik punya teman yang nggak baik, ketika adik-adik nggak suka sama temannya, atau adik-adik mungkin di rumah nggak suka sama kakaknya, nggak suka sama adiknya yang jahil, atau nggak suka sama kakaknya yang pelit gitu ya, nggak mau main bareng. Nah, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu kita harus tetap mengasihi. Tuhan mau kita selalu berdamai dengan siapapun, ya. Terus yang kedua kita harus bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita. Kita harus bisa menghargai, misalnya di rumah. Yang di rumah kita harus menghargai siapa? Pertama ya pasti orang tua kita, kedua orang tua kita, mama papa, atau kita juga harus menghargai opa oma kita, ya. Kita harus menghargai orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah membantu kita, ya. Orang-orang yang sudah merawat kita dari kecil. Bisa kita juga harus menghargai kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Kita mulai dari lingkungan kita sekitar, ya. Lingkungan kita dulu di rumah, ya, mungkin adik-adik di panti harus belajar menghargai sesama, menghargai mulai dari teman satu rumahnya, satu kamarnya, harus menghargai seisi rumah, ya. Kita harus menghargai itu. Ketika adik-adik bisa menghargai sesama, yakin deh, pasti adik-adik juga bisa saling mengasihi, ya. Tuhan Yesus mau kita hidup damai. Tuhan gak mau melihat kita kayak Laban dan Yakub, gak akur, ya. Kok kita bilang, berarti ketika kita punya kakak, kita punya adik, kita harus saling mengasihi, ya. Yang kakaknya harus menyayangi adiknya, yang kakaknya punya adik perempuan atau laki-laki tidak boleh berkata kasar, harus menyayangi, kalau minta tolong berkata yang baik, berkata yang benar. Sebaliknya juga sama, yang adik punya kakak atau yang adik tengah-tengah punya adik kecilnya, itu juga sama, harus saling menghargai, harus saling menyayangi, harus saling memiliki. Ketika kita punya rasa menghargai satu sama lain, yakin kita pasti memiliki saling mengasihi sesama, saling menyayangi sesama, ya. Oke, kita mulai belajar dari lingkungan kita di rumah. Kita bisa menghargai sesama, kita bisa menyayangi, kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih dari orang-orang yang ada di rumah, mama papa, opa oma,
ketika kita di lingkungan sekolah, Kak, gimana? Di lingkungan sekolah adik-adik juga harus menghargai, mengasihi temannya, mulai dari teman sebangku, teman di depan, belakang, teman satu kelasnya, ya. Nggak boleh tuh anak-anaknya impas sebaut musuh-musuhan, nggak boleh ya, bermusuhan, apalagi sampai berantem, tendang-tendangan, aduh, nggak boleh ya. Kita tiap minggu selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita harus hidup berdamai di dalam Tuhan. Hari ini, minggu ini kita belajar itu. Bisa ya adik-adik, kita hidup berdamai, kita mau hidup berdamai di dalam Tuhan. Yang punya saudara, adik kakak, punya saudara banyak, yang punya saudara sepupu, pokoknya kita harus berdamai, harus saling mengasihi. Ingat tadi poin yang Kak Keke bilang, ketika adik-adik bisa menghargai orang di sekitarnya, yakin adik-adik pasti bisa mengasihi orang-orang di sekitarnya juga. Adik-adik juga bisa menghargai orang-orang di sekitarnya ya. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa berdamai di dalam Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam aktivitas kelas tanggung. Seperti biasa, aktivitas di minggu ini tetap siapkan alat tulis adik-adik masing-masing. Boleh pakai pulpen atau pensil warna atau krayon boleh, atau spidol juga boleh. Siapkan itu adik-adik, dan jangan lupa kertas lembar HVS tidak bergaris ya, atau boleh juga di buku gambar adik-adik ya. Siapkan alat tulisnya dan kertas HVS atau di buku gambar adik-adik masing-masing. Nah, karena tadi kita udah mendengar tentang berdamai di dalam Tuhan, kita harus hidup saling mengasihi, kita harus hidup saling berdamai dengan keluarga kita, dengan kakak atau dengan adik, dengan saudara-saudara kita, terutama dengan orang tua kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ngasih clue atau kakak mau ngasih tahu adik-adik, petunjuknya adalah adik-adik tuliskan komitmen adik-adik untuk hidup berdamai, hidup mengasihi antar keluarga ya. Sekali lagi adik-adik tulis ya, adik-adik tulis komitmen adik-adik untuk hidup berdamai, hidup saling mengasihi antar keluarga. Misalkan Kak, gimana sih? Misalkan ya, misalnya nih ya, Tuhan Yesus tolong, atau Tuhan Yesus tolonglah aku, siapa, misalnya Tuhan Yesus tolong aku, Kak Keke, agar aku mau hidup selalu berdamai, agar aku selalu hidup saling mengasihi dengan orang tua, dengan mama papa, atau dengan kakak, dengan adik, dengan oma, dengan teman-temanku di sekolah, dengan teman-temanku di panti, atau dengan teman-temanku yang jauh, dengan saudara-saudaraku yang jauh. Nah, itu nanti selebihnya kakak akan berikan contoh di sini. Seperti biasa, kakak-kakak tunggu hasil kreatif adik-adik, aktivitasnya di minggu ini. Ayo tetap semangat ya di rumah, walaupun di rumah tetap semangat ngerjain aktivitasnya, harus selesai ya. Nah, seperti biasa, ketika adik-adik udah share ke kakak-kakaknya, nanti kakak-kakak lain akan share juga di media sosial kita, di Pelkat PA Sebaut di Instagramnya. Oke, itu aja aktivitasnya. Nanti kakak akan berikan contoh aktivitasnya seperti biasa di sini ya. Aktivitas untuk kelas tanggung, jangan lupa ya. Oke, ditunggu adik-adik. Semangat, terima kasih, dadah. Terima kasih Kak Keke untuk cerita yang boleh dibagikan kepada adik-adik dalam ibadah hari Minggu kita hari ini. Mari kita tutup Alkitabnya. Oke, kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami harus menepati janji dalam setiap janji yang boleh kami ucapkan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang boleh mentaati janji kami Tuhan, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, demikian pembacaan dan cerita firman Tuhan hari ini. Kita kembali ke Kak Tirza dan Kak Desi. Silakan Kak Tirza dan Kak Desi. Adik-adik, Nah, tadi ya, udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? pastinya Kak mereka udah dengerin cerita firman Tuhan yang tadi dibawain sama kakak-kakaknya. Iya. Nah, semoga firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar itu dilakukan ya di dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Harus Kak Des. Oke. Kalau gitu, untuk respon firman kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Oke, semuanya siap ya? 1, 2, 3. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mentah dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke, adik-adik semua, kakaknya akan memberikan informasi buat adik-adik semuanya, yaitu untuk adik-adik semua yang tadi sudah mendengarkan cerita, kita juga harus membuat aktivitas nih adik-adik semua yang tadi kakak-kakak sudah kasih dan berikan kepada adik-adik semua. Nah, aktivitasnya kakak mau adik-adik difotoin atau enggak di videoin, terus adik-adik kirim ke nomor kakak-kakak lain di setiap sektornya, atau adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di video ini. Oke adik-adik, nanti di akhir video ditampilin nomornya. Siap? Itu ya adik-adik. Nah, lalu yang kedua, informasinya untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa gabungkan dengan mama papa yang ada di rumah. Jadi nanti digabungkan terus dikasih ke gereja atau enggak ke presbiter yang ada di setiap sektor adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang kita mau tutup impak kita pada hari ini. Kita sudah siapkan hati kita untuk menutup impak kita pada hari ini dengan satu di dalam doa ya adik-adik, yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Silakan Kak. Oke adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa untuk mengakhiri impak kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar tadi ya Bapa bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tak lupa juga kami mau berdoa buat keluarga kami ya Bapa, Mama, Papa, kakek, nenek, dan adik atau kakak kami yang ada di rumah ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menjaga, memberikan selalu kesehatan dan jauhkan dari segala mara bahaya. Begitupun juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa dan negara kami, dan Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, mau di rumah sakit maupun di rumah ya Bapa. Tuhan juga kami mau berdoa buat aktivitas kami pada hari ini. Kiranya juga Tuhan berkati dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa di
kasih. Salam namaste.